ini kan kisruh antara Hotman dan Rasman ini kan sedang bergulir di PN Jakarta Utara. Melihatnya seperti apa sih Bang dari kacamata Abang? Ya, saya pikir kan sedang bergulir ya. Iya. Artinya apa yang dilaporkan oleh Hotman Paris, ya kan, Rasman kan mesti bantah ya. Hotman Paris mesti bisa membuktikan. Kan kalian tahu siapa Hotman Paris ya, dan siapa Rasman. Kan seperti itu. Tapi miris nggak sih Bang melihat dua pengacara jadinya saling ribut gitu Bang? Dan bukan ribut sebenarnya, saling berargumentasi. Nah, dua-duanya orang Batak, argumentasinya sama-sama kenceng, ya kan? Teriakannya kenceng, tapi isinya kan nggak ada. Kan itu. Nah, makanya biar pengadilan yang menentukan gitu, seperti apa gitu. Tapi katanya hari ini kan sidang lagi nih, sidang saksi dari Hotman. Saksi-saksi lain. Iya, saksi-saksi lain. Dan ini katanya kan kemarin juga Hotman juga sempat membeberkan bukti baru juga kan. Ternyata tidak ada dugaan pelecehan, tapi mau Ya dari gini terimanya. aja, nanti kan Hotman membuktikan apa, Rasman pun membuktikan apa. Ini teman Hotman Paris juga nih. Bisa kalian tanya coba. Gimana Bang nih mungkin untuk Melihat ini Bang Hotman dan Bang Rasman sendiri. berseteru? Ya, kalau sepanjang saya melihat, ini kan belum terurai secara jelas di persidangan. Kan akan lihat dari pembuktiannya. Nah, dalam perkara pidana itu yang dilihat itu kan mens reanya, niatnya. Walaupun belum terwujud perbuatannya, tapi kalau sudah ada niat kan itu sudah ada unsur pidana awal, bukti permulaan. Nah, sehingga kalau menurut saya, nanti kita lihat nih nanti di pembuktian, rekan-rekan wartawan kan bisa lihat nih bukti permulaan. Tadi kan ada omongan, belum melakukan tapi mau. Nah, mau itu kan sudah niat, Pak. Sudah ada niat kan. Nah, kalau sudah ada niat dan itu Rasman bisa membuktikan, berarti bisa juga kan apa yang dia Rasman lakukan itu benar kan? Kan begitu. Jadi tidak harus ada terjadi sesuatu perbuatan, niatnya itu juga sudah. Kalau mau tapi belum terlaksana, itu kan sudah ada tindak pidananya. Seperti kalau dalam perkara korupsi itu potensi kerugian, belum ada kerugian, tapi kalau sudah ada potensi mau melakukan ke sana, berarti kan sudah ada niat. Nah, dalam perkara pidana itu kan yang dicarikan niat seseorang. Itu penting. Tapi wajar nggak sih dengan adanya kasus ini sidangnya itu tertutup? Itu wajar nggak sih? Karena diri Rasman minta terbuka, Bang Hotman mintanya tertutup Nah, gitu. ini menarik. Saya pernah punya pengalaman nangani perkara di Jogja. Waktu itu kan dulu ada BO lewat Twitter, lalu ada penusukan 8 kali, lalu terungkap tuh di Jogja. Sebelumnya ada kasus pidana seorang cewek BO di Jakarta yang dibunuh di kos tuh, di Duren. Nah, lalu lanjut ke Jogja. Mau sidangnya, jaksa bikin surat dakwaannya itu vulgar di dalam dakwaannya. Sebelum sidangnya mulai saya tanya, ini hukum acaranya tertutup atau terbuka? Karena dakwaannya itu unsur pidananya itu terbuka hukum acaranya. Nah, saya bilang kalau seandainya perkaranya ini pidananya itu hukum acara terbuka, tapi pelaksanaannya tertutup, berpotensi itu orang bebas terdakwanya. Berpotensi bebas, tinggal tergantung si Rasman mengolahnya itu nanti dalam pledoinya. Karena apa? Tuduhan perkara pidananya Rasman itu kan hukum acara terbuka. Kalau penerapannya dia hukum acara tertutup, kan sudah tidak sesuai dengan hukum acara. Nah, mestinya kalau tidak sesuai dengan hukum acara, berarti kan persidangan itu kan ada yang cacat. Kalau ada cacat, terus hakimnya ragu, mestinya diputus bebas. Karena hukumnya pidana begitu. Kalau terdapat keraguan, harus diputus bebas. Dalam pasal 183 KUHP itu, 2 alat bukti disertai keyakinan hakim. Alat bukti 1000 pun, ya, kalau kita kan hanya 5, tapi 1000 sekalipun kalau hakim tidak yakin, wajib diputus bebas. Tapi hakimnya bilangnya kalau bahwasanya itu ada unsur pelecehan seksualnya sendiri Terlepas itu. dari itu, karena unsur pasalnya hukum acaranya terbuka, tidak boleh tertutup. Nah, makanya kalau ada berita bilang ini hukum acara tertutup, loh, pasal dakwaannya kan terbuka. Beda dengan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual, ya pidana tersendiri aja dengan hukum acara tertutup. Nah, tinggal Rasman aja, tinggal mengolah dalam pledoi. Hukum acaranya ini dalam persidangan ini cacat. Karena apa? Pasal yang dituduhkan itu pasal pidana terbuka hukum acaranya.
Tapi karena pada praktik tertutup, itu kan bisa cacat hukum kan? Nah, ini sebagai ilmu aja gitu. Tapi kalau misalnya pencemaran nama baik dan hukum acara langsung aja terbuka. Pencemaran nama baik walaupun di dalamnya ada unsur dugaan soal pelecehan seksual. Itu sesuatu hal yang berbeda. Silakan aja. Mestinya kan LP-nya kan tentang pelecehan seksual. Kalau dia mau lapor kan, seseorang mau lapor, karena supaya hukum acaranya tertutup. Tapi ketika pencemaran nama baik, itu hukum acaranya terbuka. Tidak bisa digabung. Bisa menjadi celah bagi Rasman. Iya, untuk bebas. Iya. Karena hukum acaranya harus fair dong ya. Maksudnya peradilan itu harus fair. Dalam arti begini, jangan ada potensi memihak salah satu pihak. Itu aja sudah tidak fair. Nah, kalau penegakan hukum sudah tidak fair, mestinya kan terdakwanya harus putus bebas. Jadi masalah soal pencemaran nama baik dalam tuntut sudah diketahui sama pengacara ya, Bang? Semua pengacara itu umum. Itu pidana umum. Iya. Iya. Oke, tapi hari ini Bang diresmikan lagi untuk sidang terbuka. Iya. Bahwasanya memang bukan Hotman yang menjadi saksi, tapi orang lain. Tapi Iya. selama Hotman menjadi saksi itu sidang itu tertutup. Nah. Ini seperti apa nih Bang? Hari ini sidang Pertanyaannya terbuka. ada apa? Nah, Ya, ada apa nih Bang? Nah, kalau mengenai ada apa, itu kan kita harus menguraikan satu persatu nih. Ada kepentingan apa sehingga hakim mengambil keputusan ini hukum acara tertutup, ini tertutup, sidang tertutup, ini terbuka. Kalau seandainya sejak awal ini perkaranya sumir, mestinya Rasman diputus bebas. Karena sumirnya karena apa? Unsur pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan itu hukum acara terbuka. Tapi kalau dalam prakteknya itu dicampur, berarti ini kan ada keraguan sebenarnya. Ini sebenarnya pidana pelecehan seksual yang mau diungkap dalam persidangan atau pidana umum yang terkait dengan pencemaran nama baik. Itu harus dipisah. Tidak bisa abu-abu. Kalau abu-abu harusnya Rasman diuntungkan. Nah, dan saya minta peradilan pun dalam hal ini pengadilan harus fair. Jangan melihat dari kacamata kuda pesanan ataupun dengan ada titipan, jangan. Nanti orang tidak percaya lagi penegakan hukum di negara ini. Kalau dari tingkat bawah, lalu naik kejaksaan, lalu pengadilan juga tidak fair, lalu masyarakat ini mau cari keadilan di mana? Sedangkan benteng terakhir pencarian keadilan itu adalah di pengadilan. Iya kan? Pencarian keadilan terakhir bagi kita penegak hukum maupun bagi masyarakat umum itu di pengadilan. Yang pegang palu itu berat itu. Bebannya berat dia. Karena dia memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dia mewakili Tuhan memutus perkara. Nah, kalau dia memutus perkara abu-abu, kan kasihan. Tapi biasanya Bang kalau di setiap persidangan itu memang kalau dari awal sidang terbuka apakah bisa dicampur di Tidak tengah? bisa, tidak bisa. tertutup. Contoh misalnya, ini ada pidana khusus, ada pidana umum. Itu sudah leg spesialis, sudah tidak bisa digabung. Ada perkara yang saya pernah handle juga, pidana umum digabung dengan pidana korupsi dalam surat dakwaan, bebas kok. Sampai Mahkamah Agung diputus bebas, karena salah menerapkan hukum. Kalau sudah salah menerapkan hukum, terdakwa harus diuntungkan, karena asas hukum bagi seorang terdakwa, apabila suatu tindak pidana itu sumir, terdakwa harus diputus bebas. Oke. Tidak bisa tidak, harus putus bebas. Gimana, Itu Bang? namanya kepastian hukum. Ya. Harus ada kepastian hukum. Apa yang disampaikan Pak Richard, ini catat nih, beliau ini pengacara hebat, ya. Jadi kalian ini Pak Richard, ya. Jadi apa yang disampaikan itu benar. Artinya jangan sampai ya di LP-nya itu pencemaran nama baik, begitu masuk persidangan jadi sidang tertutup, yang tadinya terbuka jadi tertutup, sekarang jadi terbuka lagi, tidak ada kepastian hukum. Maka yang dirugikan si terlapor, yaitu Rasman. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum kemungkinan bebas nih. Rasman harus bebas. Harus bebas. Ya. Harus bebas. Nanti setelah pledoi biasanya Pak. Ya, Di pledoinya itu ya. pledoi. Tinggal pengacaranya Rasman bisa mengolahnya bahwa ini sejak awal tindak pidananya itu tindak pidana dengan hukum acara terbuka. Ketika penerapannya itu tertutup, maka sudah tidak ada kepastian hukum di dalam penegakan hukum dalam perkara Rasman. Sebagai konklusi langsung putus bebas gitu ya, Bang? Gimana? Sebagai konklusi langsung putus Iya, bebas. harus diputus bebas. Karena bukan kata saya, kata hukumnya bilang begitu. Harus diuntungkan terdakwanya. Oke, berarti di posisi sekarang ini Rasman diuntungkan kan dengan sidang Diuntungkan. tertutup kemarin Ya. Hotman. Nah, Makanya saya berani bilang, Rasman kau akan bebas. iya. Dengar nih ya, saya yang bilang, kau pasti bebas. Kalau nggak bebas, kita demo. Oke, terima kasih, terima kasih, Bang. Bang. Terima